Siapa? Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga berkenan kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas kami sebagai pengajar. Kami mohon kepadamu ya Bapa, dampingi dan bimbinglah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga dari pagi sampai siang nanti kami dapat belajar dengan baik. Kobarkanlah semangat belajar kami, sehingga dengan semangat itu kami dapat belajar dengan baik. Doa ini kami serahkan ke tangan-Mu demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengudaraan kami. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap menerima pelajaran? Siap. Baiklah, kalau begitu kita langsung masuk ke materi kita pada pertemuan saat ini. Kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang pernah memelihara ikan di dalam kolam? Saya, Bu. Ya, saat kamu melihara ikan dalam kolam, awalnya ikan kamu punya 2 ekor. Lalu berjalannya waktu, lama-kelamaan ikan kamu menjadi 8 ekor, bahkan lebih. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena itu bisa berkembang biak, Bu. Iya, jadi makhluk hidup, ikan adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu memiliki ciri dan ciri khas tertentu untuk membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Jadi di sini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Lalu kalau untuk ciri-ciri benda, seperti apa ciri-ciri benda? Saya, Bu, sepeda. Iya, ada lagi? Saya, Bu, mobil. Betul, ada lagi? Saya, Bu, pesawat. Iya. Ciri benda kita bisa lihat dari sifat dan cirinya. Untuk membedakannya ada bentuk benda, warna benda, ukuran benda. Lalu kalau untuk ciri-ciri makhluk hidup itu terdiri dari apa? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu, tumbuhan. Iya, betul. Ada lagi? Ya, Bu. Hewan. Betul. Ada lagi? Saya, Bu. Manusia. Iya. Jadi makhluk hidup itu terdiri dari yang pertama adalah tumbuhan, hewan, manusia. Untuk mengamati hal itu, kita dapat melakukan pengamatan sederhana dan untuk membedakannya dengan dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Seperti apa contohnya? Misalnya, kamu memiliki sebutir biji kacang, kamu tanam, lama-kelamaan kacang itu akan tumbuh menjadi tanaman yang kecil, lalu kemudian akan tumbuh menjadi tanaman yang lebih besar. Dibandingkan jika kamu menanam selembar kertas, dia tidak akan bisa tumbuh seperti biji. Jadi hal itulah yang dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi kalau untuk makhluk hidup, dia memiliki ciri-ciri atau ada gejala-gejala kehidupan. Tetapi kalau benda tak hidup, dia tidak memiliki gejala-gejala kehidupan. Seperti apa? Jadi ciri-ciri makhluk hidup secara umum, yang pertama bisa bernapas, yang kedua melakukan nutrisi, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat bergerak, yang kelima peka terhadap rangsangan, yang keenam beradaptasi, yang ketujuh berkembang biak, dan yang kedelapan mengeluarkan zat sisa. Jadi untuk pelajaran ciri-ciri makhluk hidup, Ibu rasa kalian sudah bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Beda dengan benda tak hidup.
bisa memerlukan nutrisi, tidak bisa berkembang, tidak bisa mengeluarkan zat sisa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti batu, udara, tanah, air, ya. Ibu rasa kalian sudah paham mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi sekarang Ibu akan beri tugas untuk kalian PR di rumah, ya. Kalian buat tabel seperti contoh yang Ibu tulis di papan tulis. Kalian amati ciri makhluk hidup dan benda tak hidup, contohnya yang sudah Ibu tulis. Objeknya kupu-kupu, ciri-cirinya bergerak, aktivitasnya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Baiklah, mungkin hanya ini pertemuan kita saat ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.